Ibu yang dikasihi Tuhan, seberapa yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala. Biarlah kuasa Tuhan boleh menyertai dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang saudara alami pada pagi hari ini, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Amin. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memimpin hati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sekali lagi, musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selain hidupku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin
hidup yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan jika pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ini bukanlah buat gagah kami Tuhan. Melalui perkenanan-Mu Tuhan membolehkan kami di tempat ini Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tidak melihat seberapa kami yang hadir Tuhan, tapi kami percaya Kau melihat kerinduan hati kami untuk memuji, bersekutu dan menjembah Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Tuhan di satu matu memuji memuliakan nama-Mu, Engkau bertata di atas pujian-pujian kami Tuhan, dan hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan pelawatan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan melalui pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau berkarya pada siang hari ini atas kami semua Tuhan. Kami tidak izinkan Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada-Mu Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berserah penuh dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur dan doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Bisa tolong yang depan, kayaknya jauh banget ya. Bisa dibantu, boleh maju ke depan, ya. Ya, saya percaya bahwa berapapun kita yang ada pada pagi hari ini, hadirat Tuhan ada. Amin. Tadi pagi hadirat Tuhan, lawatan Tuhan nyata dan luar biasa. Saya percaya bahwa kaum muda, Bapak Ibu yang di sini jauh lebih muda daripada yang ibadah tadi pagi. Tapi kita akan lebih semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Tak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa menjaga untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Kalau tidak keberatan, boleh bangkit berdiri. Tepuk tangan saudara, walaupun mulut saudara ditutupin, tapi tepuk tangan saya pasti bisa. Amin. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa menjaga untuk selamanya. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa menjaga untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Denganmu Tuhan,
kami doang yang kedengeran. Kita di sini tidak pernah meragukan cinta kasih Tuhan. Kok kalah lu sama mbah-mbah yang tadi pagi ibadah? Bener ya Bu? Saya perasaan anak muda, tapi nggak tahu. Kita mau mencari hadirat Tuhan. Kita semua pasti Tuhan datang. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Dia berkuasa, ya Allah, ya bentuk ucapan syukur kami Tuhan pagi hari ini. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, imani pujian ini katakan sebagai ucapan syukur saudara. Apapun yang saudara alami saat ini, tantangan kehidupan saudara seperti apa, tapi katakan bahwa Tuhan selalu baik.
besar. Pujilah. Sekali lagi, rasakan terus perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya Tuhan ada saudara. Tuhan ada saudara. Panggil terus Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Amin. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Haleluya. Perbuatannya besar. Puji Tuhan. Perbuatannya besar. Pujilah. Amin. Terus rasakan lawatan Tuhan. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya Syukur hanya bagi nama-Mu. Kami rasakan lawatan. Kami naikkan syukur kami. Engkau nyata. Kami nyatakan kuasa-Mu. Kami rasakan jamaah-Mu. Syukur, syukur. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Syukur Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kita adalah orang yang lebih dari pemenang, saudara. Yesus memegangku dengan
beriku Karena itu Tuhan, kami bersyukur karena Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang baik untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau taruh pikiran yang positif di dalam pikiran kami, supaya waktu kami mendengarkan firman-Mu, kami menerima dengan positif dan kami mengaminkan firman-Mu. Kami menaruh firman-Mu di dalam hati kami, dan itu boleh menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Surgawi. Berkati jam pemberitaan firman hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapak. Kami taruh di dalam tangan kasih-Mu Bapak. Dan hanya satu nama yang kami butuhkan di dalam kehidupan, bahkan di dalam jam pemberitaan firman ini Bapak. Kami mau katakan Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena Engkau Yesus adalah firman itu, dan Engkau sudah hadir di tempat ini, Engkau sudah hadir di dalam hati kami. Dan biarlah Tuhan, kami diberkati oleh kebenaran firman. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, karena hamba-Mu hanyalah sebagai alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan, mari Tuhan berfirmanlah bagi kami, karena kesukaan kami adalah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anak muda, sebagian besar anak muda kita ada di ibadah yang kedua pada hari ini, dan masih sama tema yang sama yang kita akan bahas, yaitu hidup rukun dalam keluarga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin katakan kalau kita bicara soal hidup rukun, maka semua menginginkan kehidupan seperti itu terjadi dalam hidup kita masing-masing. Amin. Karena itu memulainya saya mau bilang bahwa hidup rukun itu datang dari kita sendiri. Katakan pada dirimu, pegang dadamu dan katakan, saya mau hidup rukun. Amin. Kurang kencang nih. Bilang, saya mau hidup rukun. Yes. Kalau kita mengikrarkan sesuatu dengan niat, maka itu akan terjadi. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengatakan bahwa hidup rukun itu datang dari diri kita, dan awalnya dari diri kita. Sebuah kerukunan, sebuah konflik, sebuah masalah itu datangnya dari diri kita. Kadang-kadang kita suka mengkambing hitamkan si iblis. Iblis nih ya, saya mau hidup rukun jadinya bertengkar ya. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa mari anak muda, sebagian besar anak muda, katakan pada dirimu dan aminkan itu, bahwa kalau kita rukun dengan diri kita, maka kita juga bisa rukun dengan orang lain. Amin. Nah, satu hal tadi pagi saya bilang bahwa kalau kita mau hidup rukun, kita bilang kita rukun pada diri sendiri, maka kita belajar menerima keadaan kita seutuhnya dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Amin. Ya, kadang-kadang orang gak suka. Begini ceritanya, anak muda biasanya gini, bukan anak muda di sini ya, anak muda yang di sana ya. Saya mau kurang ini ya, saya
bagus ya. Saya sedikit agak membesar mengecil gitu ya. Banyak hal. Kadang-kadang kita suka mencari itu wajar. Tapi saya hari ini, pagi hari ini, saudara, anak muda dan semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terima dirimu apa adanya sebagaimana Tuhan sudah menciptakan engkau. Amin. Dengan segala kekurangannya. Saya juga kalau nggak mau menerima diri saya juga nggak mau. Orang kok suka bilang itu kayak tomboy. Saya nggak suka gitu tuh. Tapi saya berusaha untuk pakai yang gimana gitu ya. Saya juga agak aneh dari diri saya. Jadi ya udah apa adanya. Saya bersyukur karena dari semuanya itu ada kelebihan dan kekurangan yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Yes, amin. Nah, kalau kita bisa menerima diri kita apa adanya, maka otomatis ya. Ini tombolnya otomatis. Kita bisa menerima orang lain juga apa adanya. Amin. Otomatis. Karena itu kalau kita bilang, saya mau udah menerima dia apa adanya, tapi dianya nggak mau menerima saya apa adanya. Kadang-kadang suka seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau baca dulu satu ayat firman Tuhan, beberapa ayat. Roma pasal 15 yang tadi saya udah baca satu ayat, tapi pagi hari ini di ibadah yang kedua saya ingin baca 3 ayat dari ayat 5, 6, dan 7. Roma pasal 15 ayat 5, 6, dan 7. Udah dapat semuanya? Amin. Saya baca. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Amin. Mari baca sama-sama dengan saya ayat yang ke-5. Di mengaruniakan. 3, 2, 1. Mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Artinya saudara, bahwa kalau kita bertolak dari firman Tuhan, maka sesungguhnya kerukunan itu sudah Tuhan berikan bagi kita. Tapi pertanyaannya, kok kita nggak rukun-rukun ya? Salah, di sini rukun ya, amin. Amin. Yes, kita semua rukun sehingga saya masih melihat wajah-wajah diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Seperti tadi Mas Budi bilang anak muda nih, kalah nih di kebaktian 1 tadi ya. Enggak. Yes. Bilang dalam hatimu, aku mau rukun. Ya, dalam hati soalnya. Saya mau akronim aja, bukan yang tadi pagi. Saya ingin akronim aja kata rukun, ya. Kata rukun ada berapa huruf? R, U, K, U, N. Ada 5, jadi nggak akan lama-lama. Tapi saya mau akronim kata rukun. Seperti tadi saya bilang, kalau kita bicara soal kerukunan, semua orang di dunia ini pasti menginginkannya. Nggak ada orang yang pingin cekcok, nggak ada orang yang pingin di dalam rumahnya itu ribut, nggak ada orang yang pingin antara sesama teman dan teman yang lain bertengkar dan sebagainya. Nggak ada. Semua orang pingin hidup damai. Tapi kenyataannya yang namanya cekcok masih ada, yang namanya marah-marahan masih ada, yang namanya diam-diaman masih ada. Amin. Bagus, berarti di sini nggak ada nih. Puji nama Tuhan. Haleluya. Belum dikotain sudah pintar. Amin. R yang pertama. Kalau R yang pertama ya, R yang 1. R. Saya kasih rintangan. Ada yang lain mau usul R-nya apa? Ramah. Kalau di KKA kemarin ramah, Bu. Kita pakai kata ramah. Rajin boleh. Orang rukun itu ramah, benar. Tapi untuk hidup rukun itu banyak rintangan. Amin. R itu rintangan. Banyak rintangan. Seperti tadi saya bilang, perumpamaan tentang penabur. Allah udah menabur gandum, tapi iblis menabur ilalang. Allah beri kita kasih karunia supaya hidup rukun, tapi yang ada setengah-setengah rukun. Itu terjadi
terjadi? Banyak rintangan. Karena banyak rintangan itulah kita harus komitmen pada diri kita. Setuju? Karena banyak rintangan itulah kita harus komitmen dengan diri kita. Gak usah lihat orang. Bodoh amat orang mau rukun apa enggak, yang penting saya rukun dulu. Setuju? Nah, karena itu firman Tuhan bilang bahwa kita harus melewati rintangan itu. Dengan siapa kita melewati rintangan itu? Dengan Yesus. Hanya Yesus yang bisa menuntun langkah hidup kita, yang bisa memberitahukan kepada kita kalau di depan itu ada rintangan, kalau di depan itu ada jebakan, kalau di depan itu ada masalah, persoalan dan sebagainya. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Karena itu supaya kerukunan itu utuh dalam hidup kita, libatkan Tuhan dalam hidupmu. Supaya rintangan itu engkau dapat melewatinya. Bukan berarti saudara, waktu kita bicara soal rukun, lalu kita bilang, wah enak nih ya, gak ada tantangan, ada. Tapi bukan berarti tantangan itu tidak membuat kita semakin tidak rukun. Tapi yang Tuhan mau, waktu Tuhan izinkan masalah itu terjadi, rintangan itu terjadi, supaya kita bisa melihat perbedaan di antara sesama kita. Toh tadi firman Tuhan bilang apa? Sebab ayat 7, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sama seperti Kristus, itu berat loh. Kita ini manusia, tapi kita harus belajar menerima orang apa adanya, seperti Kristus menerima saya dan saudara. Tuhan tidak pernah melihat kekurangan dan kelebihan kita. Tuhan tidak pernah melihat engkau salah hari ini atau tidak. Tuhan tidak pernah melihat kamu itu setia, tapi Dia selalu menerima kita apa adanya. Amin. Lantas kalau Tuhan bisa lakukan itu, why? Kenapa kita nggak bisa belajar? Karena rukun itu ada rintangan. Dengan demikian, kalau kita bilang rukun itu ada rintangan, maka kita akan hati-hati dalam perjalanan hidup kita. Amin. Kita akan hati-hati karena kita tahu ada rintangan. Karena kita tahu kita nggak akan mudah untuk menjadi rukun, itu nggak mudah. Tapi satu hal, kalau kita komitmen dengan diri kita mau hidup rukun, lalu kita minta Tuhan untuk beri kita kekuatan, melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, maka kita pasti akan hidup rukun seutuhnya. Yang Tuhan mau kita menjadi manusia seutuhnya. Bukan hanya kaki aja yang masuk surga, bukan hanya ada tangan atau kepala atau badan, tapi Tuhan mau seutuhnya. Karena itu Mazmur pasal 133 katakan bahwa minyak itu minyak pengurapan itu dari kepala turun ke jubah ke bawah. Itu artinya Tuhan ingin kita seutuhnya. Amin. Tuhan ingin miliki kita seutuhnya. Jangan peduli dengan rintangan yang ada, karena Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita untuk membuat kita melewati rintangan itu. Amin. Itu air ya. Ada yang lain Gak ada usulan? Oke, saya aja ya, biar cepat. Rintangan, rukun itu banyak rintangan. Rukun itu usahakan. Saya pakai kata usahakan. Usahakan, karena gak ada sesuatu yang datang itu langsung gitu, tapi semua diusahakan. Artinya kalau kita bilang kerukunan itu ada rintangan, lalu kita mau melewati rintangan itu, kita libatkan Tuhan. Wah benar, kita udah libatkan Tuhan, kita jalan bersama-sama dengan Tuhan, tapi dari kita juga harus ada usaha. Amin. Dari kita juga harus ada usaha. Jadi kerukunan itu harus diusahakan, kerukunan itu harus diciptakan, kerukunan itu harus dibangun. Gak ada datang sendiri, tapi semua itu juga dibangun. Karena kenyataannya, walaupun firman Tuhan bilang Dia sudah memberi kita karunia untuk hidup rukun, tapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari terjadi hari ini rukun, besok tidak dan sebagainya, nggak utuh. Tadi saya bilang semuanya harus utuh. Karena itu kerukunan itu harus diusahakan. Bilang dengan hatimu, bilang pada dirimu sendiri, saya mau usahakan kerukunan itu terjadi dalam hidup saya. Panjang, apa ya? Usahakan itu. Amin. Ciptakan itu, bangun itu dengan sebaik-baiknya.
Karena kalau kita lihat sebuah bangunan gak ada simsalabim cekat ya di rumah mewah, enggak, semuanya perlu kerja keras, harus ada dasar. Karena dasar untuk membangun sebuah kerukunan adalah firman Tuhan. Amin. Dasarnya firman Tuhan. Dan semuanya kembali pada firman Tuhan. Kalau kita marahan, firman Tuhan bilang marah nggak boleh lama-lama nih. Harus nggak boleh sampai matahari tenggelam. Kembali pada firman Tuhan, ya kan? Firman Tuhan bilang kita harus apa? Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Firman Tuhan juga. Jadi dasarnya firman Tuhan supaya kita mengusahakan atau kita membangun sebuah kerukunan terjadi dengan kokoh di dalam kehidupan saya dan saudara, maka Tuhan akan merestui semuanya. Amin. Nah, dengan demikian saudara, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita lewati rintangan bersama dengan Tuhan, waktu kita komitmen pada diri kita bahwa kita mengusahakan sebuah kerukunan terjadi dalam hidup kita, maka kekal adalah kekal. Seperti tadi saya sudah singgung bahwa kerukunan itu harus kekal. Amin. Harus kekal. Karena apa? Berkat yang akan kita terima juga kekal. Mazmur 133 ayat 3 tadi katakan bahwa yang paling akhir katakan saya suka dengan ayat ini, saya rasa saudara juga suka. Karena Tuhan bilang kalau kita hidup rukun, kesanalah. Tuhan perintahkan berkatnya selama-lamanya loh. Nah, atau kalau selama-lamanya tapi kerukunan kita hanya sebentar, rukun sebentar tidak, sebentar rukun hanya setengah-setengah, gak kekal, berarti berkatnya juga gak kekal. Saudara mau kekal gak berkatnya? Kalau mau kekal, maka kerukunan itu harus kekal. Dan yang kekal itu hanyalah Tuhan. Karena itu sekali lagi dasarnya harus firman Tuhan. Dan kita gak bisa punya kekuatan yang cukup untuk membangun sebuah kerukunan yang kekal itu. Kita butuh Tuhan. Nah, dengan demikian saudara, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin anak muda akan katakan bahwa akan lebih sulit, ya, karena banyak konflik dan sebagainya, rintangan dan sebagainya. Tapi mari kita punya niat yang baik dan kita mengusahakan itu setiap hari. Bangun pagi, katakan pada dirimu, aku mau rukun pada diriku sendiri. Waktu kita rukun dengan diri sendiri, tadi saya bilang bahwa imbasnya kita akan rukun dengan sesama kita. Maka yang kedua, karena ada U yang kedua, saya pakai kata unggul. Saya suka dengan kata unggul. Kenapa? Karena waktu kekekalan itu terjadi, waktu kita bangun tembok-tembok kerukunan itu dan kekal, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah, saya ulang tadi pagi kalian katakan bahwa inilah yang iblis tidak suka. Iblis tidak suka melihat orang percaya itu unggul. Iblis tidak suka kalau iman orang percaya itu unggul. Iblis tidak suka kalau iman seorang anak muda itu unggul. Amin. Iblis tidak suka. Iblis lebih senang kalau lihat kita itu berantem. Iblis paling senang kalau lihat kita itu cekcok. Iblis paling senang kalau kita itu terpisah. Karena itu tugas dia. Saudara gak bisa marah iblis. Karena tugas iblis itu yaitu membuat kita yang satu musuhan dengan yang lain. Karena dia hanya bisa mengatur ilalang. Dia gak bisa nabur gandum. Di tangan dia gak ada gandum. Di tangan iblis hanya ada ilalang. Jadi kita gak bisa salahin iblis. Setuju? Tapi yang kita mau lihat, kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kita mau lihat diri kita. Gandum dan ilalang boleh tumbuh bersama, tapi kita punya ciri. Kalau kita gandum, maka kita akan punya ciri tersendiri. Amin. Kita akan unggul daripada yang namanya ilalang. Sepintas orang bisa lihat ilalang dan gandum itu sama, tapi kenyataannya ilalang dan gandum itu berbeda. Karena semakin tinggi gandum itu, semakin berbuah gandum itu, semakin berisi gandum itu, maka semakin merunduk. Amin. Dia semakin merunduk. Seperti mulpa dia semakin berisi, semakin ini tegak gitu. Kalau yang tegak ini biasanya kosong. Gandum sih gandum, tapi kosong. Amin. Nah, dengan demikian saudara, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
bahwa Tuhan ingin kita rukun supaya Tuhan mendapatkan keunggulan di dalam hidup kita. Bibit yang unggul, iman yang unggul, kasih yang unggul, dan semua yang baik-baik itu pasti akan menjadi yang unggul, sehingga orang bisa melihat bahwa ini gandum, ini apa? Ilalang. Ini gandum aja ada beda-beda ya. Ini buahnya banyak, gandum, ini gandum tapi nggak ada isinya, semuanya beda. Kita tinggal menempatkan diri kita ada di bagian mana. Nah, dengan demikian saudara, hari ini kalau Tuhan mau supaya kita belajar untuk hidup menjadi hidup yang rukun dengan sesama kita, dengan diri kita, dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan saudara kita, adik kita, kakak kita, koko apa cici atau siapapun yang ada di dalam rumahmu, maka waktu kamu keluar duluan, kamu dengan sendirinya akan ada dalam kerukunan dengan orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Memang tidak gampang, tapi hari ini saya ingin katakan kepada saudara bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu ada dengan kita untuk memegang tangan kita, untuk beri kita kemenangan lepas kemenangan. Hari ini saya gagal untuk rukun, tapi besok Tuhan tidak akan pernah biarkan kita gagal kalau kita mau mengusahakannya supaya kerukunan itu tetap ada dalam kehidupan kita. Tuhan mau memegang tangan kita dan berjalan bersama-sama dengan kita. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita belajar kalau kerukunan itu ada banyak rintangan, kalau kita belajar kalau kerukunan itu harus diusahakan, kalau kita belajar bahwa kerukunan itu harus kekal, dan Tuhan ingin kita seutuhnya menjadi manusia-manusia rohani yang seutuhnya, maka keunggulan kita dapat dalam kehidupan kita, dan kita akan menjadi bintang yang terang dimanapun kita berada. Sehingga waktu Yesus bilang, engkau adalah garam dan terang dunia, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Dengan demikian, kalau semua itu kita udah dari tahap pertama, tahap kedua dan seterusnya kita udah lakukan dan itu terjadi, inilah yang Tuhan mau, bahwa hidup ini kita punya nilai. Amin. N itu nilai. Nilai-nilai apa yang kita mau terapkan dalam hidup kita yang berhubungan dengan kerukunan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu saya dan saudara berusaha untuk hidup rukun, maka tentunya dalam kerukunan itu ada kedamaian. Amin. Tentunya dalam kerukunan itu ada sukacita. Amin. Tentunya dalam kerukunan itu ada keterbukaan. Amin. Tentunya dalam kerukunan itu ada saling memahami. Setuju? Tentunya dalam kerukunan itu harus ada kasih. Amin. Nah, kalau semua itu nilai-nilai itu kita terapkan dalam hidup kita, maka Mazmur 133 ayat 1-3 tergenapi dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu cari berkat itu, tapi berkat itu akan mengikuti kita. Amin. Seperti yang Yesus katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, Tuhan gak bilang setengah, Tuhan bilang semuanya akan ditambahkan. Ditambahkan, kata ditambahkan itu artinya kita udah ada berkat. Amin. Kita udah dapat kue, tahu karena kita baik maka kita tambah, nih aku tambah 1, gitu loh. Kita udah ada dalam berkat, tapi Tuhan bilang ditambahkan kepada kita. Haleluya. Enak kan hidup dalam Tuhan? Enak ya. Nah, dengan demikian kita boleh melihat bahwa krisis boleh terjadi ya karena COVID-19. Banyak orang pengangguran dan sebagainya, kerjaan nggak ada yang baik, penghasilan berkurang. Tapi saya bersyukur anak-anak Tuhan tidak pernah Tuhan biarkan mau minta-minta. Itu keunggulan kita karena kita mengandalkan Tuhan sehingga kita beda dengan orang di sana. Hari nilai-nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita ini, kita boleh hidup di dalam sebuah kerukunan. Kenapa? Seperti tadi saya bilang, hanya ada 2. Kerukunan itu dikaruniakan kepada kita dan kerukunan itu diinginkan oleh Yesus. Sehingga Yohanes 17 ayat 21 katakan bahwa Tuhan berdoa supaya kita menjadi satu, sama seperti Bapa, Anak dan Roh Kudus satu.
dan kita menjadi satu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau keluarga itu bersatu, keluarga kerajaan Allah itu juga bersatu, maka terjadi unity, maka iblis akan meronta-ronta. Amin. Iblis akan stres di sana. Kenapa? Karena keluarga yang unity itulah yang akan dapat menyaksikan betapa hebatnya Yesus di dalam kehidupan mereka. Amin. Karena jemaat yang unity itulah, yang gereja yang unity itulah yang akan menerobos keluar dan meraih jiwa-jiwa di luar sana. Amin. Sehingga dalam masa ada di rumah, paling banyak di rumah, saya berpikir, saya teringat dengan lagu itu dan saya pernah share dengan anak-anak, sebagian anak-anak yang dekat dengan saya, dan saya bilang gini, ternyata gampang loh kalahkan iblis. Satu Yesus sudah kerjakan dan satu kita, tugas kita. Ada lagu bilang gini, karena darah anak domba Allah dan kesaksian kita, iblis dikalahkan. Hanya itu doang. Yesus sudah berkorban, darahnya sudah tercurah, tinggal kesaksian kita. Kita nggak perlu cerita ke orang kalau kita hidup rukun. Dengan sendirinya, kalau kita menciptakan itu, kita mengusahakan itu, kita lewati rintangan-rintangan yang ada, dan kita menjadikan gaya hidup kita menjadi rukun dan itu menjadi kekekalan kita, maka nilai-nilai kita terapkan di dalam kerukunan itu, dan Tuhan bilang apa? Iblis akan kalah, karena kita akan menyaksikan betapa hebatnya, betapa dahsyatnya. Bukan sekedar lagu kita nyanyi betapa hebat, betapa dahsyat, tapi lagu itu akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara apabila hari ini kita ambil komitmen hidup rukun dimanapun kita berada. Mari tunduk kepala bersama dengan saya dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu kami mau bersyukur di ibadah yang kedua ini, bahwa Engkau terlalu baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, bahkan Engkau hebat bagi kami. Pegang tangan kami Tuhan, supaya kami mampu hidup rukun dimanapun kami berada. Biarlah memulai dari diri kami Tuhan. Kami mau komitmen, kami mau rukun dengan diri kami, supaya kami dimampukan untuk rukun dengan orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan demikian Bapak, biarlah firman-Mu tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapak. Kami menyerahkan umat-Mu yang hadir hari ini Bapak. Engkau menolong memberkati mereka. Kalau mereka ada dalam masalah dan persoalan, kalau mereka ada di dalam kehidupan yang sulit untuk rukun dengan orang lain, hari ini biarlah kasih karunia-Mu tercurah atas mereka Tuhan. Hari ini biarlah tangan-Mu yang kuat untuk memegang mereka Tuhan, dan mampukan mereka untuk mereka boleh hidup rukun. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami, inilah kehidupan kami dan pergumulan kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran, dan perasaan Bapak Ibu Saudara mulai hari
sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya.